Aku tak pernah menyangka, di tengah sunyi malam yang pekat, di jalanan berkelok menuju kota, hidupku akan hancur lebur oleh senyum seorang pria. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya. Suara sirine ambulans memecah kesunyian desa. Pasien gawat darurat harus segera dirujuk. Aku, perawat yang baru setahun, ditempatkan di puskesmas pelosok Lumajang ini. Dengan tergesa melompat ke belakang, mempersiapkan segala kebutuhan medis. Di depan, Mas Bram, sang sopir ambulans yang gagah dan karismatik itu, sudah menyalakan mesin. "Siap, Bu Perawat?" tanyanya. Senyum tipis terukir di bibirnya yang selalu tampak lembab. Senyum yang kelak menjadi awal dari kehancuranku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah-kisah menyentuh hati lainnya. Dulu, aku selalu bermimpi menjadi perawat di kota besar, dikelilingi gedung-gedung tinggi dan fasilitas canggih. Namun, takdir membawaku ke sini, ke sebuah desa terpencil di kaki Gunung Semeru, Lumajang. Disinilah aku menghabiskan hari-hariku, merawat warga dengan segala keterbatasan, kadang tanpa listrik, kadang tanpa air bersih yang layak. Awalnya berat, rasanya seperti dikucilkan dari peradaban. Malam-malam terasa begitu panjang dan sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan embusan angin pegunungan yang menusuk tulang. Tapi, perlahan aku mulai terbiasa. Warga desa yang ramah, senyum tulus anak-anak, dan rasa bangga karena bisa membantu sesama. Sedikit demi sedikit mengikis kerinduan akan hiruk-pikuk kota. Puskesmas ini kecil, hanya ada satu dokter umum, 2 perawat termasuk aku, dan beberapa bidan desa. Kami semua tinggal di rumah dinas yang letaknya persis di samping puskesmas, terpisah hanya oleh halaman berpasir dan beberapa pohon mangga. Di antara staf yang ada, Mas Bram adalah sosok yang paling menonjol. Setidaknya bagiku, dia bukan hanya sopir ambulans, tapi juga merangkap sebagai tukang kebun. Kadang juga membantu mengangkat pasien, bahkan memperbaiki genteng puskesmas yang bocor. Usianya mungkin sekitar awal 30-an. Lebih tua sedikit dariku, yang baru 24 tahun. Wajahnya tampan, dengan kulit sawo matang khas pekerja lapangan, rambut ikal yang selalu rapi, dan sepasang mata coklat yang dalam seringkali memancarkan sorot jenaka. Postur tubuhnya tinggi tegap, bahunya lebar, dan lengannya berotot hasil dari pekerjaannya yang memang menguras tenaga. Pertemuan kami selalu intens, terjadi saat harus merujuk pasien. Jalanan dari desa kami menuju rumah sakit kota sangat jauh, sekitar 2 jam perjalanan, dan seringkali kami harus melakukannya di tengah malam. Di dalam ambulans yang sempit, hanya kami berdua, Mas Bram di balik kemudi, dan aku di kursi samping, memantau pasien di belakang melalui kaca spion. "Dingin sekali ya, Bu Perawat?" Mas Bram memulai percakapan suatu malam, saat kami sedang membawa seorang ibu hamil yang kontraksi hebat. Suara mesin ambulans meraung di jalanan yang gelap gulita, hanya diterangi sorot lampu. Padahal sudah pakai jaket tebal begitu, aku tersenyum tipis, mengeratkan jaket tebalku. "Iya, Mas, biasa, angin pegunungan. Kalau kedinginan, bilang saja. Nanti saya besarkan AC-nya, candanya. Aku tahu dia bercanda, karena AC ambulans kami memang sudah usang, dan hanya bisa diatur 1 tingkat saja. Aku tertawa kecil. "Bisa aja, Mas. Tapi serius, Bu Perawat, kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita ke saya, ya? Di sini kan kita jauh dari keluarga. Anggap saja saya ini kakakmu," ucapnya. Nadanya berubah serius. Aku menoleh, menatap profil wajahnya yang tampak samar diterpa cahaya dashboard. Ada ketulusan di matanya, atau setidaknya aku ingin mempercayainya demikian. Sejak malam itu, percakapan kami semakin intens. Mas Bram tahu banyak cerita tentang desa, tentang warga,
bahkan tentang mitos-mitos yang beredar. Dia bercerita dengan gaya yang menarik, penuh humor, membuatku betah mendengarkan. Aku pun mulai terbuka, bercerita tentang kehidupanku di kota, tentang mimpiku yang belum tercapai, tentang kesepian yang kadang menghimpit. Kenapa Bu Perawat betah di sini? Padahal kan lulusan terbaik, tanyanya suatu kali. Saat kami berhenti sejenak di warung kopi pinggir jalan untuk mengisi bensin dan meluruskan punggung setelah mengantar pasien anak dengan demam tinggi. Langit masih gelap, bintang-bintang berkelap-kelip di atas kepala kami. Aku menyeruput kopi sasetku yang pahit. Mau bagaimana lagi, Mas? Memang penempatan di sini, tapi ya lama-lama betah juga. Warganya baik-baik. Warganya baik? Atau ada yang bikin betah? Ujarnya tersenyum jahil sambil menatapku lekat. Ada sorot aneh di matanya, membuat jantungku berdesir tak keruan. Aku segera memalingkan wajah, pura-pura fokus pada asap kopi yang mengepul. Mas Bram ini ada saja, kataku, mencoba terdengar santai. Padahal pipiku terasa panas. Dia tertawa renyah. Saya kan cuma penasaran, perawat cantik, pintar, belum punya pacar di kota? Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku memang belum punya pacar. Hubungan terakhirku kandas karena LDR dan perbedaan visi. Belum ada, Mas. Masih fokus kerja. Ah, masa iya? Jangan-jangan standarnya terlalu tinggi ya? Godanya lagi. Bukan begitu, Mas. Mungkin memang belum ketemu yang cocok saja, jawabku. Kalau begitu, saya boleh daftar jadi yang cocok? Tanyanya. Suaranya pelan, tapi jelas terdengar di telingaku. Aku terkesiap. Wajahku pasti sudah semerah tomat. Aku tak tahu harus menjawab apa. Mas Bram hanya tersenyum simpul, lalu mengalihkan pandangan ke jalanan. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke puskesmas, suasana di dalam ambulans terasa berbeda. Ada sesuatu yang tak terucap, namun begitu kentara di antara kami. Perasaan aneh mulai tumbuh di hatiku, bercampur aduk antara rasa malu, terkejut, dan sedikit senang. Setiap kali ada panggilan darurat malam hari, jantungku selalu berdebar lebih kencang dari biasanya. Bukan hanya karena pasien, tapi juga karena tahu akan ada Mas Bram. Dia selalu datang dengan senyumnya yang menawan, menyapaku dengan ramah, dan menawarkan bantuan ini itu. Aku seringkali mendapati diriku diam-diam mencuri pandang ke arahnya saat dia sedang memperbaiki sesuatu di puskesmas, atau saat dia duduk santai di teras sambil menyesap kopi. Suatu malam, kami harus merujuk seorang kakek yang terkena serangan jantung. Kondisinya sangat kritis. Sepanjang perjalanan, aku harus terus memantau detak jantungnya, memberikan oksigen, dan memastikan infusnya berjalan lancar. Mas Bram mengemudi dengan sangat hati-hati, namun cepat. Sesekali bertanya tentang kondisi pasien. Bagaimana, Bu? Perawat stabil? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Belum stabil, Mas. Tekanan darahnya terus menurun, jawabku cemas. Mataku tak lepas dari monitor. Kakek itu akhirnya bisa diselamatkan setelah sampai di rumah sakit. Kami berdua merasa lega luar biasa. Setelah menyerahkan pasien kepada perawat UGD, kami duduk di bangku tunggu, sama-sama kelelahan. Syukurlah, kakek itu selamat, kataku, menghela napas panjang. Iya, Bu Perawat hebat, tadi penanganannya sangat cepat. Puji Mas Bram. Menatapku dengan sorot bangga. Pujian darinya selalu terasa berbeda, membuat hatiku menghangat. Kita semua hebat, Mas. Kalau Mas Bram tidak cepat bawa ambulansnya, mungkin sudah terlambat, balasku. Dia tersenyum. Mau minum kopi dulu, Bu Perawat? Atau mau makan sesuatu? Kami pun memutuskan mencari warung makan yang masih buka di dekat rumah sakit. Warung itu sederhana, hanya menjual nasi goreng dan mie instan. Kami makan dalam diam, namun aku merasa nyaman sekali berada di dekatnya. Setelah selesai, kami kembali ke ambulans untuk perjalanan pulang. Di tengah perjalanan kembali ke desa, hujan tiba-tiba turun sangat deras.
petir menyambar-nyambar. Kilat sesekali menerangi jalanan yang sepi. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang-goyang mengerikan. Wah, hujannya deras sekali ya, Bu Perawat. Sepertinya kita harus agak pelan-pelan, kata Mas Bram. Konsentrasinya penuh pada jalanan. Aku mengangguk. Hati-hati, Mas. Jalannya licin. Tiba-tiba, sebuah pohon tumbang di depan kami, menghalangi seluruh badan jalan. Mas Bram mengerem mendadak, membuat kami terlempar ke depan. Beruntung, kami berdua memakai sabuk pengaman. Astagfirullah, seruku. Kaget. Bu Perawat tidak apa-apa. Mas Bram menoleh cepat ke arahku. Matanya memancarkan kekhawatiran. Aku tidak apa-apa, Mas. Mas sendiri? Tidak apa-apa juga. Tapi pohonnya tumbang. Dia menatap ke depan dengan cemas. Sepertinya kita harus menunggu sampai ada bantuan atau sampai hujannya reda. Kami terjebak di tengah hutan, jauh dari permukiman, di kegelapan malam yang pekat, dengan hujan yang tak kunjung berhenti. Suasana di dalam ambulans terasa mencekam sekaligus intim. Hanya suara hujan yang menghantam atap ambulans yang menemani kami. Dingin sekali ya, Bu Perawat. Mas Bram mengulangi kalimat yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini suaranya lebih pelan, lebih dalam. Aku mengangguk, memeluk diriku sendiri. Tiba-tiba Mas Bram melepas jaketnya. Pakai ini saja, Bu Perawat. Saya kuat dingin. Aku terkejut. Tidak usah, Mas. Nanti Mas kedinginan. Tidak apa-apa, saya sudah biasa. Kamu kan perempuan. Tidak boleh kedinginan, katanya. Lalu tanpa menunggu persetujuanku, dia menyampirkan jaketnya ke bahuku. Jaket itu masih hangat, berbau maskulin khas Mas Bram. Seketika, rasa dingin di tubuhku sedikit berkurang, tergantikan oleh kehangatan yang merambat di pipiku. Terima kasih, Mas, bisikku. Tak berani menatap matanya. Sama-sama, Bu Perawat. Dia menatapku. Tatapannya berbeda dari biasanya. Ada kerinduan, kelembutan, dan sesuatu yang tak bisa aku artikan. Kamu cantik sekali, Bu Perawat. Pujian itu membuatku semakin salah tingkah. Aku menunduk. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini tidak seharusnya terjadi. Tapi entah mengapa, aku tidak bisa menolak perasaan yang tiba-tiba meluap di dadaku. Jangan menunduk, aku suka melihat matamu, ucapnya lagi. Suaranya serak. Dengan lembut, dia mengangkat daguku, membuat mataku bertemu dengan matanya. Jarak di antara kami begitu dekat, aku bisa merasakan embusan napasnya. Mas Bram, bibirku bergetar. Esti, dia mendekat, sangat dekat. Aku bisa mencium aroma sabun dan parfum maskulin dari tubuhnya. Aroma yang membuatku pusing dan mabuk pada saat bersamaan. Aku sudah lama ingin melakukan ini, Bu Perawat. Sebelum aku sempat memproses kalimatnya, bibirnya sudah menyentuh bibirku. Awalnya lembut, hanya sekedar kecupan ringan. Namun perlahan, berubah menjadi lumatan yang menuntut. Aku terkejut. Namun entah mengapa, tubuhku tidak menolak. Justru, aku membalasnya. Ada sesuatu dalam ciumannya yang menghipnotisku, membawaku ke alam yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Malam itu, di tengah hutan yang gelap dan hujan yang deras, di dalam ambulans yang semestinya menjadi saksi bisu perjuangan hidup dan mati, aku dan Mas Bram melangkah melewati batas yang seharusnya tidak kami lewati. Kami tidak pulang ke puskesmas malam itu. Kami menunggu sampai hujan benar-benar reda, sampai petugas datang untuk menyingkirkan pohon tumbang. Di sela-sela penantian yang panjang itu, kami berbagi kehangatan, berbagi rahasia, dan berbagi sentuhan yang membuatku merasa dicintai, diinginkan, dan utuh. Sejak malam itu, hubungan kami berubah dari rekan kerja menjadi sepasang kekasih rahasia. Mas Bram selalu berhasil menemukan waktu untuk kami berdua. Entah itu saat dia menjemputku untuk membeli kebutuhan puskesmas di pasar kota, atau saat malam hari
dia sengaja datang ke rumah dinasku saat semua orang sudah tidur. Aku tahu ini salah, sangat salah. Apalagi di desa kecil seperti ini, gosip bisa menyebar dengan sangat cepat. Tapi aku seperti tersihir. Setiap sentuhannya, setiap ucapannya, setiap senyumnya membuatku lupa akan segala risiko. "Kamu yakin Mas Bram belum menikah?" tanya Bidan Yuli suatu pagi saat kami sedang sarapan di dapur puskesmas. Bidan Yuli adalah sosok yang paling dekat denganku di puskesmas ini. Dia seperti kakak perempuanku, selalu memberiku nasihat. Jantungku berdebar kencang. Kenapa Bidan Yuli tanya begitu? Ya tidak apa-apa. Cuma Mas Bram itu tampan, gagah, pekerja keras. Masa iya belum ada yang punya? Sudah kepala 3 juga kan? Bidan Yuli menatapku dengan tatapan menyelidik. Aku buru-buru menunduk, pura-pura fokus pada nasi gorengku. "Mungkin memang belum jodohnya saja, Bidan," jawabku, mencoba terdengar santai. "Hati-hati saja ya, Enduk. Lelaki desa itu kadang banyak akalnya. Apalagi kalau sudah tampan begitu. Jangan sampai kamu nanti kena tipu." Pesannya, nadanya penuh perhatian. Kata-kata Bidan Yuli menghantuiku sepanjang hari. Aku memang pernah bertanya pada Mas Bram apakah dia sudah memiliki istri. Dia selalu menjawab, "Aku ini bujangan, Bu Perawat. Kalau sudah punya istri, mana mungkin aku berani mendekatimu?" Dan aku percaya. Aku ingin sekali percaya. Tapi ada beberapa hal kecil yang mulai mengusik pikiranku. Mas Bram jarang sekali memegang ponselnya di depanku. Kalaupun dia mengangkat telepon, dia akan menjauh, berbicara dengan suara pelan. Kadang dia juga tiba-tiba menghilang di akhir pekan dengan alasan pulang ke kampungnya yang katanya jauh. Aku tidak pernah menanyakan lebih lanjut karena takut merusak hubungan kami. Aku terlalu takut kehilangan kehangatan yang baru kutemukan ini. Aku terlalu dibutakan oleh perasaanku. Hari-hari berlalu. Hubunganku dengan Mas Bram semakin dalam. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Aku membayangkan masa depan dengannya, hidup sederhana di desa ini, membangun keluarga. Meskipun aku tahu, sebagai seorang perawat, aku mungkin akan dipindah tugaskan sewaktu-waktu. Tapi aku ingin Mas Bram ada di sana, bersamaku. Sampai akhirnya, aku mulai merasa ada yang berbeda pada tubuhku. Mual di pagi hari, nafsu makan yang berubah, dan jadwal menstruasiku yang terlambat. Kecurigaan itu tumbuh menjadi ketakutan yang mencekam. Aku tahu, aku harus memeriksakan diri. Dengan tangan gemetar, aku menggunakan tes pack yang aku ambil diam-diam dari gudang obat puskesmas. Aku masuk ke kamar mandi rumah dinas, mengunci pintu rapat-rapat, dan menunggu hasilnya dengan jantung berdebar seperti genderang perang. 2 garis merah. Dunia terasa runtuh di sekelilingku. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Air mata langsung membanjiri pipiku. Aku hamil. Hamil anak Mas Bram. Perasaan takut, marah, sedih, dan sedikit kebahagiaan bercampur aduk menjadi satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Aku segera menghubungi Mas Bram. Suaraku bergetar saat aku memberitahunya. "Mas, aku hamil." Ada keheningan panjang di ujung telepon. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku takut dia akan marah, atau lebih buruk lagi, meninggalkanku. "Kamu serius, Bu Perawat?" tanyanya. Suaranya terdengar terkejut. "Aku tidak mungkin bohong, Mas. Aku sudah cek pakai tes pack, hasilnya positif," kataku. Air mata tak berhenti mengalir. "Ya sudah, tenang dulu, jangan panik. Nanti malam aku ke rumah dinasmu. Kita bicarakan baik-baik," jawabnya. Suaranya terdengar lebih tenang, mencoba menenangkanku. Namun di balik ketenangannya, aku bisa merasakan ada kegelisahan yang sama. Malam itu, Mas Bram datang. Wajahnya tampak pucat, tapi dia berusaha tersenyum kepadaku. Dia memelukku erat, mengusap punggungku. "Tenang sayang, kita akan cari jalan keluarnya. Aku akan bertanggung jawab,"
Kata-kata aku akan bertanggung jawab itu sedikit melegakan hatiku yang remuk redam. Aku ingin mempercayainya, ingin sekali. Tapi bagaimana Mas, kalau warga desa tahu, kalau staf puskesmas tahu, kita nikah siri dulu, ya? Nanti kalau semua sudah tenang, kita urus nikah resminya. Usulnya, aku akan bilang ke keluargaku. Aku akan atur semuanya. Aku merasa ada secercah harapan. Meskipun nikah siri bukan impianku, setidaknya Mas Bram tidak meninggalkanku begitu saja. Aku memeluknya lebih erat, menangis terseduh-seduh di dadanya. Aku takut, Mas. Jangan takut, ada aku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bisiknya mencium puncak kepalaku. Janji itu terasa begitu manis, begitu menenangkan. Aku menggantungkan seluruh harapanku padanya. Namun, hari-hari setelah itu tidak berjalan semulus yang aku bayangkan. Mas Bram semakin sulit dihubungi. Alasannya selalu sama. Sedang banyak pekerjaan di kampung, ponselnya tidak ada sinyal, atau sedang membantu saudaranya. Aku mulai merasa gelisah. Perutku mulai sedikit membesar. Meskipun aku berusaha menutupinya dengan pakaian longgar, staf puskesmas lain mulai menatapku dengan tatapan curiga. Bidan Yuli seringkali menanyaiku apakah aku baik-baik saja. Apakah aku punya masalah? Aku selalu mengelak, berpura-pura baik-baik saja. Tapi hatiku semakin sesak. Aku tahu, aku tidak bisa menyimpan rahasia ini selamanya. Aku butuh kepastian dari Mas Bram. Suatu sore, aku memberanikan diri. Aku memintanya datang ke puskesmas setelah jam kerja, mendesak untuk membicarakan rencana pernikahan kami. Aku ingin tahu kapan dia akan memberitahu keluarganya, kapan kami bisa menikah secara resmi. Mas, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Perutku semakin kelihatan. Kita harus segera menikah, kataku. Suaraku terdengar putus asa. Mas Bram menghela napas panjang. Wajahnya tampak tegang. Beri aku waktu sayang, ini tidak semudah itu. Tidak semudah itu bagaimana Mas? Ini menyangkut masa depan anak kita. Aku mulai meninggikan suara. Aku tahu, tapi aku ada masalah keluarga. Ada urusan yang harus aku selesaikan dulu, katanya. Suaranya ikut meninggi. Urusan apa Mas? Kenapa kamu tidak pernah cerita? Kenapa kamu selalu menghindar? Air mataku sudah menggenang. Dia menatapku dengan tatapan bersalah. Aku tidak bermaksud menghindar. Aku hanya... Tiba-tiba, pintu puskesmas terbuka dengan kasar. Seorang wanita parubaya dengan wajah marah berdiri di ambang pintu. Diikuti oleh dua wanita lain yang usianya sedikit lebih muda. Mata mereka semua menatapku dengan tatapan tajam, penuh kebencian. Jadi ini pelakornya, ini perempuan jalang yang sudah merusak rumah tangga orang, teriak wanita paruhbaya itu. Suaranya menggelegar, memenuhi ruangan puskesmas yang sepi. Aku terkesiap. Mas Bram mematung di sampingku, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Siapa kalian? Ada apa ini? Tanyaku, bingung dan ketakutan. Wanita paruhbaya itu melangkah maju, tangannya bersedekap. Aku Suryati, istri sah Mas Bram, dan ini anak-anakku, istri kedua dan istri ketiganya. Dunia di sekelilingku benar-benar hancur berkeping-keping. Istri sah, istri kedua, istri ketiga. Apa maksudnya ini? Mas Bram punya 3 istri. Darahku berdesir dingin. Seluruh tubuhku gemetar. Aku menatap Mas Bram, mencari penjelasan, mencari penolakan. Tapi dia hanya diam, menunduk, tak berani menatapku. Mas Bram, apa maksud semua ini? Teriakku. Suaraku pecah. Wanita bernama Suryati itu tertawa sinis. Masih pura-pura tidak tahu? Dia itu memang tukang kawin. Sudah banyak korban sepertimu. Wanita kedua, yang lebih muda, dengan rambut diikat rapi, maju selangkah. Dia bilang ke kami, Bu perawat ini yang menggodanya. Menggoda suami orang di tengah malam saat tugas. Dasar perawat tidak tahu malu. Tidak, itu tidak benar. Aku mencoba membela diri.
Tapi suaraku terlalu lemah. Bohong, kalian berdua sama saja, lelaki hidung belang, perempuan murahan, teriak wanita ketiga. Yang paling muda di antara mereka, matanya berkaca-kaca menahan marah. Aku tidak tahu dia sudah menikah. Dia bilang, dia bujangan. Aku menatap Mas Bram. Air mata mengalir deras. Mas, katakan pada mereka kalau kamu bujangan. Katakan, tapi Mas Bram tetap diam. Membisu seperti patung. Diamnya itu adalah pengakuan paling menyakitkan. Pengakuan bahwa aku adalah korban kebohongan besar. Korban tipu daya seorang lelaki yang aku cintai. Tidak perlu menyangkal, Nduk. Kami sudah tahu semuanya. Suamiku ini memang pandai merayu perempuan. Sudah banyak yang kena tipu, ujar Suryati. Nadanya penuh kepedihan dan amarah. Apalagi kamu sampai hamil begini. Mau bagaimana? Mau jadi istri keempat. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantungku berkali-kali. Hamil. Bagaimana mereka tahu? Aku menutupi perutku yang mulai membuncit dengan kedua tangan. Hamil. Kamu hamil anaknya, teriak wanita kedua. Matanya membelalak. Kurang ajar. Tidak cukup jadi pelakor. Sekarang mau menghancurkan hidup kami dengan anak haram? Jaga bicaramu. Ini anakku, anak kami, teriakku. Mencoba mempertahankan harga diri yang sudah luluh lantak. Anak haram. Kamu pantas dapat itu. Wanita ketiga tiba-tiba maju, tangannya melayang dan menamparku dengan keras. Pipiku terasa panas dan perih. Aku tersungkur ke belakang, menabrak meja obat. Botol-botol dan kotak-kotak obat berjatuhan. Jangan sentuh dia. Mas Bram akhirnya bersuara, mencoba meraih lenganku. Berani-beraninya kamu membela pelakor ini di depan istri-istrimu, teriak Suryati, mendorong Mas Bram menjauh. Sudah cukup kami bersabar. Sekarang kamu harus lihat akibatnya. Ketiga wanita itu mengeroyokku. Mereka menarik rambutku, menendang kakiku, memukul punggungku. Aku hanya bisa melindungi perutku dengan kedua tangan, meringkuk di lantai. Air mataku bercampur dengan darah yang mengalir dari sudut bibirku. Sakit, sakit sekali. Bukan hanya fisik, tapi juga hatiku. Hati yang hancur karena pengkhianatan, karena kebohongan yang begitu besar, karena mimpi yang tiba-tiba sirna. Aku mendengar suara teriakan Mas Bram. Mencoba melerai, tapi dia terlalu lemah di hadapan kemarahan tiga wanita yang sudah lama menahan beban. Aku juga mendengar suara Bidan Yuli dan staf puskesmas lainnya yang berdatangan setelah mendengar keributan. Mereka berusaha melerai, menarik ketiga wanita itu menjauh. Hentikan, hentikan. Kalian bisa membunuhnya, teriak Bidan Yuli. Suaranya panik. Akhirnya, perkelahian itu berhenti. Ketiga wanita itu ditarik keluar oleh warga yang berdatangan. Aku tergeletak di lantai. Tubuhku remuk redam. Napasku tersengal-sengal. Wajahku membengkak, rambutku acak-acakan. Seragam perawatku sobek di beberapa tempat. Tapi yang paling sakit adalah hatiku. Mas Bram berlutut di sampingku. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan sisa tenaga yang aku miliki. Jangan sentuh aku, bisikku. Suaraku parau. Pergi, pergi dari hadapanku. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Wajah yang dulu kuanggap tampan, kini hanya menyisakan luka yang menganga lebar. Beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu, puskesmas menjadi sepi. Warga desa menjauhi. Tatapan mereka penuh penghakiman dan gosip. Aku dikucilkan. Dokter dan staf lain berusaha menyemangatiku, tapi aku tahu nama baikku sudah tercoreng di mata mereka. Mas Bram dipecat dari pekerjaannya, dan katanya sudah kembali ke desa asalnya. Entah bersembunyi di mana dari ketiga istrinya. Aku terbaring lemah di tempat tidur rumah dinas. Tubuhku masih sakit, tapi hatiku jauh lebih sakit. Aku sudah kehilangan segalanya. Kehilangan pekerjaan, kehormatan, dan Mas Bram. Tapi yang paling aku takutkan
adalah kehilangan calon anakku. Untungnya, setelah diperiksa oleh dokter Santi, kandunganku dinyatakan aman. Aku menatap langit-langit kamar yang kusam. Air mata terus mengalir tanpa henti. Aku menyalahkan diriku sendiri. Mengapa aku begitu bodoh? Mengapa aku begitu mudah percaya? Mengapa aku membiarkan diriku jatuh cinta pada seseorang yang tidak pernah pantas untukku? Bidan Yuli duduk di sampingku, mengusap kepalaku dengan lembut. Sabar ya, Enduk. Ini cobaan. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Bidan, bisikku, air mata kembali membanjir. Aku malu sekali. Kamu tidak salah, Nduk. Kamu hanya korban kebohongan seorang lelaki tidak bertanggung jawab, kata Bidan Yuli. Suaranya penuh empati. Sekarang fokus saja pada kesehatanmu dan kesehatan bayimu. Aku menatap perutku yang membuncit. Calon anakku, darah dagingku. Dia tidak bersalah. Dia pantas mendapatkan ibu yang kuat, ibu yang bisa melindunginya. Aku harus bangkit. Aku harus kuat demi dia. Aku memutuskan untuk mengajukan cuti panjang dari pekerjaanku. Aku tidak bisa lagi tinggal di puskesmas ini. Kenangan pahit terlalu kuat. Tatapan menghakimi warga terlalu menyakitkan. Aku akan pulang ke kota, kembali ke rumah orang tuaku. Mereka pasti akan kecewa, pasti akan marah. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menghadapi kenyataan ini sendirian. Surat pengunduran diri sudah aku serahkan. Dokter Santi dan Bidan Yuli mencoba menahanku, menawarkan dukungan, tapi keputusanku sudah bulat. Aku harus pergi, mencari tempat baru untuk memulai hidup baru. Pada hari keberangkatanku, hanya Bidan Yuli yang mengantar. Dia memelukku erat, membisikkan doa dan harapan agar aku kuat. Aku melambaikan tangan dari dalam bus, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Aku meninggalkan Lumajang, meninggalkan semua kenangan pahit dan manis yang terukir di sana. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan sawah dan gunung yang perlahan menjauh. Hatiku terasa kosong, hampa. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi orang tuaku, bagaimana aku akan membesarkan anak ini sendirian. Tapi satu hal yang aku tahu, aku harus kuat demi anakku. Pelajarannya sangat mahal. Aku belajar bahwa cinta bisa membutakan, bahwa kepercayaan bisa dikhianati, dan bahwa keserakahan seorang pria bisa menghancurkan banyak hidup. Aku belajar bahwa terkadang orang yang terlihat paling baik justru menyimpan rahasia paling kelam. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa aku harus lebih mencintai dan menghargai diriku sendiri. Tidak boleh lagi terjebak dalam rayuan manis yang palsu. Aku memang hancur, tapi aku akan bangkit kembali demi masa depan yang lebih baik, demi anakku. Aku akan menjadi ibu yang kuat meski harus berjuang sendirian. Ini adalah awal dari perjalananku yang baru. Perjalanan yang penuh luka, namun juga penuh harapan dan kekuatan yang tak terduga. Aku tak pernah menyangka, di tengah sunyi malam yang pekat, di jalanan berkelok menuju kota, hidupku akan hancur lebur oleh senyum seorang pria. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, suara sirine ambulans memecah kesunyian desa. Pasien gawat darurat harus segera dirujuk. Aku, perawat yang baru setahun ditempatkan di puskesmas pelosok Lumajang ini, dengan tergesa melompat ke belakang, mempersiapkan segala kebutuhan medis. Di depan, Mas Bram, sang sopir ambulans yang gagah dan karismatik itu, sudah menyalakan mesin. "Siap, Bu Perawat?" tanyanya. Senyum tipis terukir di bibirnya yang selalu tampak lembab. Senyum yang kelak menjadi awal dari kehancuranku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah-kisah
menyentuh hati lainnya. Dulu, aku selalu bermimpi menjadi perawat di kota besar, dikelilingi gedung-gedung tinggi dan fasilitas canggih. Namun, takdir membawaku ke sini, ke sebuah desa terpencil di kaki Gunung Semeru, Lumajang. Disinilah aku menghabiskan hari-hariku, merawat warga dengan segala keterbatasan. Kadang tanpa listrik, kadang tanpa air bersih yang layak. Awalnya berat, rasanya seperti dikucilkan dari peradaban. Malam-malam terasa begitu panjang dan sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan embusan angin pegunungan yang menusuk tulang. Tapi, perlahan aku mulai terbiasa. Warga desa yang ramah, senyum tulus anak-anak, dan rasa bangga karena bisa membantu sesama, sedikit demi sedikit mengikis kerinduan akan hiruk-pikuk kota. Puskesmas ini kecil, hanya ada 1 dokter umum, 2 perawat termasuk aku, dan beberapa bidan desa. Kami semua tinggal di rumah dinas yang letaknya persis di samping puskesmas, terpisah hanya oleh halaman berpasir dan beberapa pohon mangga. Di antara staf yang ada, Mas Bram adalah sosok yang paling menonjol. Setidaknya bagiku, dia bukan hanya sopir ambulans, tapi juga merangkap sebagai tukang kebun. Kadang juga membantu mengangkat pasien, bahkan memperbaiki genteng puskesmas yang bocor. Usianya mungkin sekitar awal 30-an. Lebih tua sedikit dariku, yang baru 24 tahun. Wajahnya tampan, dengan kulit sawo matang khas pekerja lapangan, rambut ikal yang selalu rapi, dan sepasang mata coklat yang dalam, seringkali memancarkan sorot jenaka. Postur tubuhnya tinggi tegap, bahunya lebar, dan lengannya berotot hasil dari pekerjaannya yang memang menguras tenaga. Pertemuan kami selalu intens terjadi saat harus merujuk pasien. Jalanan dari desa kami menuju rumah sakit kota sangat jauh, sekitar 2 jam perjalanan. Dan seringkali kami harus melakukannya di tengah malam. Di dalam ambulans yang sempit, hanya kami berdua. Mas Bram di balik kemudi, dan aku di kursi samping, memantau pasien di belakang melalui kaca spion. Dingin sekali ya, Bu Perawat. Mas Bram memulai percakapan suatu malam, saat kami sedang membawa seorang ibu hamil yang kontraksi hebat. Suara mesin ambulans meraung di jalanan yang gelap gulita, hanya diterangi sorot lampu. Padahal sudah pakai jaket tebal begitu. Aku tersenyum tipis, mengeratkan jaket tebalku. Iya mas, biasa, angin pegunungan. Kalau kedinginan, bilang saja, nanti saya besarkan AC-nya. Candanya. Aku tahu dia bercanda, karena AC ambulans kami memang sudah usang dan hanya bisa diatur 1 tingkat saja. Aku tertawa kecil. Bisa aja mas, tapi serius Bu Perawat, kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita ke saya, ya. Di sini kan kita jauh dari keluarga. Anggap saja saya ini kakakmu, ucapnya. Nadanya berubah serius. Aku menoleh, menatap profil wajahnya yang tampak samar diterpa cahaya dashboard. Ada ketulusan di matanya, atau setidaknya aku ingin mempercayainya demikian. Sejak malam itu, percakapan kami semakin intens. Mas Bram tahu banyak cerita tentang desa, tentang warga, bahkan tentang mitos-mitos yang beredar. Dia bercerita dengan gaya yang menarik, penuh humor, membuatku betah mendengarkan. Aku pun mulai terbuka, bercerita tentang kehidupanku di kota, tentang mimpiku yang belum tercapai, tentang kesepian yang kadang menghimpit. Kenapa Bu Perawat betah di sini? Padahal kan lulusan terbaik, tanyanya suatu kali. Saat kami berhenti sejenak di warung kopi pinggir jalan untuk mengisi bensin dan meluruskan punggung setelah mengantar pasien anak dengan demam tinggi. Langit masih gelap, bintang-bintang berkelap-kelip di atas kepala kami. Aku menyeruput kopi sasetku yang pahit. Mau bagaimana lagi mas? Memang penempatan di sini, tapi ya lama-lama betah juga. Warganya baik-baik. Warganya baik? Atau ada yang bikin betah? Ujarnya, tersenyum jahil sambil menatapku lekat. Ada sorot aneh di matanya, membuat jantungku berdesir tak keruan. Aku segera memalingkan wajah,
pura-pura fokus pada asap kopi yang mengepul. Mas Bram ini ada saja, kataku, mencoba terdengar santai. Padahal pipiku terasa panas. Dia tertawa renyah. Saya kan cuma penasaran, perawat cantik, pintar, belum punya pacar di kota? Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku memang belum punya pacar. Hubungan terakhirku kandas karena LDR dan perbedaan visi. Belum ada, Mas. Masih fokus kerja. Ah, masa iya? Jangan-jangan standarnya terlalu tinggi ya? Godanya lagi. Bukan begitu, Mas. Mungkin memang belum ketemu yang cocok saja. Jawabku. Kalau begitu, saya boleh daftar jadi yang cocok? Tanyanya. Suaranya pelan, tapi jelas terdengar di telingaku. Aku terkesiap. Wajahku pasti sudah semerah tomat. Aku tak tahu harus menjawab apa. Mas Bram hanya tersenyum simpul, lalu mengalihkan pandangan ke jalanan. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke puskesmas, suasana di dalam ambulans terasa berbeda. Ada sesuatu yang tak terucap, namun begitu kentara di antara kami. Perasaan aneh mulai tumbuh di hatiku, bercampur aduk antara rasa malu, terkejut, dan sedikit senang. Setiap kali ada panggilan darurat malam hari, jantungku selalu berdebar lebih kencang dari biasanya. Bukan hanya karena pasien, tapi juga karena tahu akan ada Mas Bram. Dia selalu datang dengan senyumnya yang menawan, menyapaku dengan ramah, dan menawarkan bantuan ini itu. Aku seringkali mendapati diriku diam-diam mencuri pandang ke arahnya saat dia sedang memperbaiki sesuatu di puskesmas, atau saat dia duduk santai di teras sambil menyesap kopi. Suatu malam, kami harus merujuk seorang kakek yang terkena serangan jantung. Kondisinya sangat kritis. Sepanjang perjalanan, aku harus terus memantau detak jantungnya, memberikan oksigen, dan memastikan infusnya berjalan lancar. Mas Bram mengemudi dengan sangat hati-hati, namun cepat. Sesekali bertanya tentang kondisi pasien. "Bagaimana, Bu? Perawat stabil?" Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. "Belum stabil, Mas. Tekanan darahnya terus menurun," jawabku cemas. Mataku tak lepas dari monitor. Kakek itu akhirnya bisa diselamatkan setelah sampai di rumah sakit. Kami berdua merasa lega luar biasa. Setelah menyerahkan pasien kepada perawat UGD, kami duduk di bangku tunggu, sama-sama kelelahan. "Syukurlah, kakek itu selamat," kataku, menghela napas panjang. "Iya, Bu perawat hebat, tadi penanganannya sangat cepat," puji Mas Bram. Menatapku dengan sorot bangga. Pujian darinya selalu terasa berbeda, membuat hatiku menghangat. "Kita semua hebat, Mas. Kalau Mas Bram tidak cepat bawa ambulansnya, mungkin sudah terlambat," balasku. Dia tersenyum. "Mau minum kopi dulu, Bu perawat? Atau mau makan sesuatu?" Kami pun memutuskan mencari warung makan yang masih buka di dekat rumah sakit. Warung itu sederhana, hanya menjual nasi goreng dan mie instan. Kami makan dalam diam, namun aku merasa nyaman sekali berada di dekatnya. Setelah selesai, kami kembali ke ambulans untuk perjalanan pulang. Di tengah perjalanan kembali ke desa, hujan tiba-tiba turun sangat deras. Petir menyambar-nyambar. Kilat sesekali menerangi jalanan yang sepi. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang-goyang mengerikan. "Wah, hujannya deras sekali. Wah, hujannya deras sekali," kata Mas Bram. Konsentrasinya penuh pada jalanan. Aku mengangguk. "Hati-hati, Mas. Jalannya licin." Tiba-tiba, sebuah pohon tumbang di depan kami, menghalangi seluruh badan jalan. Mas Bram mengerem mendadak, membuat kami terlempar ke depan. Beruntung, kami berdua memakai sabuk pengaman. "Astagfirullah," seruku kaget. "Bu perawat, tidak apa-apa." Mas Bram menoleh cepat ke arahku. Matanya memancarkan kekhawatiran. "Aku tidak apa-apa, Mas. Mas sendiri tidak apa-apa juga. Tapi pohonnya tumbang." Dia menatap ke depan dengan cemas. "Sepertinya kita harus menunggu sampai ada bantuan atau sampai hujannya reda,"
Kami terjebak di tengah hutan, jauh dari permukiman, di kegelapan malam yang pekat, dengan hujan yang tak kunjung berhenti. Suasana di dalam ambulans terasa mencekam sekaligus intim. Hanya suara hujan yang menghantam atap ambulans yang menemani kami. Dingin sekali ya Bu Perawat. Mas Bram mengulangi kalimat yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini suaranya lebih pelan, lebih dalam. Aku mengangguk, memeluk diriku sendiri. Tiba-tiba Mas Bram melepas jaketnya. Pakai ini saja Bu Perawat. Saya kuat dingin. Aku terkejut. Tidak usah Mas, nanti Mas kedinginan. Tidak apa-apa, saya sudah biasa. Kamu kan perempuan, tidak boleh kedinginan, katanya. Lalu tanpa menunggu persetujuanku, dia menyampirkan jaketnya ke bahuku. Jaket itu masih hangat, berbau maskulin khas Mas Bram. Seketika, rasa dingin di tubuhku sedikit berkurang, tergantikan oleh kehangatan yang merambat di pipiku. Terima kasih Mas, bisikku, tak berani menatap matanya. Sama-sama Bu Perawat. Dia menatapku. Tatapannya berbeda dari biasanya. Ada kerinduan, kelembutan, dan sesuatu yang tak bisa aku artikan. Kamu cantik sekali Bu Perawat. Pujian itu membuatku semakin salah tingkah. Aku menunduk, jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini tidak seharusnya terjadi. Tapi entah mengapa, aku tidak bisa menolak perasaan yang tiba-tiba meluap di dadaku. Jangan menunduk, aku suka melihat matamu, ucapnya lagi. Suaranya serak. Dengan lembut, dia mengangkat daguku, membuat mataku bertemu dengan matanya. Jarak di antara kami begitu dekat, aku bisa merasakan embusan napasnya. Mas Bram, bibirku bergetar. Esti, dia mendekat, sangat dekat. Aku bisa mencium aroma sabun dan parfum maskulin dari tubuhnya. Aroma yang membuatku pusing dan mabuk pada saat bersamaan. Aku sudah lama ingin melakukan ini Bu Perawat. Sebelum aku sempat memproses kalimatnya, bibirnya sudah menyentuh bibirku. Awalnya lembut, hanya sekedar kecupan ringan. Namun perlahan berubah menjadi lumatan yang menuntut. Aku terkejut. Namun entah mengapa tubuhku tidak menolak. Justru aku membalasnya. Ada sesuatu dalam ciumannya yang menghipnotisku, membawaku ke alam yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Malam itu, di tengah hutan yang gelap dan hujan yang deras, di dalam ambulans yang semestinya menjadi saksi bisu perjuangan hidup dan mati, aku dan Mas Bram melangkah melewati batas yang seharusnya tidak kami lewati. Kami tidak pulang ke puskesmas malam itu. Kami menunggu sampai hujan benar-benar reda, sampai petugas datang untuk menyingkirkan pohon tumbang. Di sela-sela penantian yang panjang itu, kami berbagi kehangatan, berbagi rahasia, dan berbagi sentuhan yang membuatku merasa dicintai, diinginkan, dan utuh. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Dari rekan kerja menjadi sepasang kekasih rahasia. Mas Bram selalu berhasil menemukan waktu untuk kami berdua. Entah itu saat dia menjemputku untuk membeli kebutuhan puskesmas di pasar kota, atau saat malam hari dia sengaja datang ke rumah dinasku saat semua orang sudah tidur. Aku tahu ini salah, sangat salah. Apalagi di desa kecil seperti ini, gosip bisa menyebar dengan sangat cepat. Tapi aku seperti tersihir. Setiap sentuhannya, setiap ucapannya, setiap senyumnya membuatku lupa akan segala risiko. Kamu yakin Mas Bram belum menikah? Tanya Bidan Yuli. Suatu pagi saat kami sedang sarapan di dapur puskesmas. Bidan Yuli adalah sosok yang paling dekat denganku di puskesmas ini. Dia seperti kakak perempuanku, selalu memberiku nasihat. Jantungku berdebar kencang. Kenapa Bidan Yuli tanya begitu? Ya tidak apa-apa. Cuma Mas Bram itu tampan, gagah, pekerja keras. Masa ia belum ada yang punya? Sudah kepala 3 juga kan? Bidan Yuli menatapku dengan tatapan menyelidik. Aku buru-buru menunduk, pura-pura fokus pada nasi gorengku. Mungkin memang belum jodohnya saja. Bidan, jawabku, mencoba terdengar santai.
Hati-hati saja Yanduk, lelaki desa itu kadang banyak akalnya. Apalagi kalau sudah tampan begitu. Jangan sampai kamu nanti kena tipu. Pesannya, nadanya penuh perhatian. Kata-kata bidan Yuli menghantuiku sepanjang hari. Aku memang pernah bertanya pada Mas Bram, apakah dia sudah memiliki istri? Dia selalu menjawab, aku ini bujangan Bu Perawat. Kalau sudah punya istri, mana mungkin aku berani mendekatimu? Dan aku percaya, aku ingin sekali percaya. Tapi ada beberapa hal kecil yang mulai mengusik pikiranku. Mas Bram jarang sekali memegang ponselnya di depanku. Kalaupun dia mengangkat telepon, dia akan menjauh, berbicara dengan suara pelan. Kadang, dia juga tiba-tiba menghilang di akhir pekan, dengan alasan pulang ke kampungnya yang katanya jauh. Aku tidak pernah menanyakan lebih lanjut, karena takut merusak hubungan kami. Aku terlalu takut kehilangan kehangatan yang baru kutemukan ini. Aku terlalu dibutakan oleh perasaanku. Hari-hari berlalu. Hubunganku dengan Mas Bram semakin dalam. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Aku membayangkan masa depan dengannya, hidup sederhana di desa ini, membangun keluarga. Meskipun aku tahu, sebagai seorang perawat, aku mungkin akan dipindah tugaskan sewaktu-waktu. Tapi aku ingin Mas Bram ada di sana, bersamaku. Sampai akhirnya, aku mulai merasa ada yang berbeda pada tubuhku. Mual di pagi hari, nafsu makan yang berubah, dan jadwal menstruasiku yang terlambat. Kecurigaan itu tumbuh menjadi ketakutan yang mencekam. Aku tahu, aku harus memeriksakan diri. Dengan tangan gemetar, aku menggunakan tes pack yang aku ambil diam-diam dari gudang obat puskesmas. Aku masuk ke kamar mandi rumah dinas, mengunci pintu rapat-rapat, dan menunggu hasilnya dengan jantung berdebar seperti genderang perang. 2 garis merah. Dunia terasa runtuh di sekelilingku. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Air mata langsung membanjiri pipiku. Aku hamil anak Mas Bram. Perasaan takut, marah, sedih, dan sedikit kebahagiaan bercampur aduk menjadi satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Aku segera menghubungi Mas Bram. Suaraku bergetar saat aku memberitahunya. Mas, aku hamil. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku takut dia akan marah, atau lebih buruk lagi, meninggalkanku. Kamu serius, Bu Perawat? Tanyanya. Suaranya terdengar terkejut. Aku tidak mungkin bohong, Mas. Aku sudah cek pakai tes pack. Hasilnya positif, kataku. Air mata tak berhenti mengalir. Ya sudah, tenang dulu. Jangan panik. Nanti malam, aku ke rumah dinasmu. Kita bicarakan baik-baik. Jawabnya, suaranya terdengar lebih tenang, mencoba menenangkanku. Namun di balik ketenangannya, aku bisa merasakan ada kegelisahan yang sama. Malam itu, Mas Bram datang. Wajahnya tampak pucat, tapi dia berusaha tersenyum kepadaku. Dia memelukku erat, mengusap punggungku. Tenang sayang, kita akan cari jalan keluarnya. Aku akan bertanggung jawab. Kata-kata aku akan bertanggung jawab itu sedikit melegakan hatiku yang remuk redam. Aku ingin mempercayainya, ingin sekali. Tapi bagaimana, Mas? Kalau warga desa tahu, kalau staf puskesmas tahu, kita nikah siri dulu, ya? Nanti kalau semua sudah tenang, kita urus nikah resminya. Usulnya, aku akan bilang ke keluargaku. Aku akan atur semuanya. Aku merasa ada secercah harapan. Meskipun nikah siri bukan impianku, setidaknya Mas Bram tidak meninggalkanku begitu saja. Aku memeluknya lebih erat, menangis terseduh-seduh di dadanya. Aku takut, Mas. Jangan takut, ada aku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bisiknya mencium puncak kepalaku. Janji itu terasa begitu manis, begitu menenangkan. Aku menggantungkan seluruh harapanku padanya. Namun, hari-hari setelah itu tidak berjalan semulus yang aku bayangkan. Mas Bram semakin sulit dihubungi. Alasannya selalu sama.
Sedang banyak pekerjaan di kampung, ponselnya tidak ada sinyal, atau sedang membantu saudaranya. Aku mulai merasa gelisah, perutku mulai sedikit membesar. Meskipun aku berusaha menutupinya dengan pakaian longgar, staf puskesmas lain mulai menatapku dengan tatapan curiga. Bidan Yuli seringkali menanyaiku apakah aku baik-baik saja. Apakah aku punya masalah? Aku selalu mengelak, berpura-pura baik-baik saja. Tapi hatiku semakin sesak. Aku tahu, aku tidak bisa menyimpan rahasia ini selamanya. Aku butuh kepastian dari Mas Bram. Suatu sore, aku memberanikan diri. Aku memintanya datang ke puskesmas setelah jam kerja, mendesak untuk membicarakan rencana pernikahan kami. Aku ingin tahu kapan dia akan memberitahu keluarganya, kapan kami bisa menikah secara resmi. Mas, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Perutku semakin kelihatan. Kita harus segera menikah, kataku. Suaraku terdengar putus asa. Mas Bram menghela napas panjang. Wajahnya tampak tegang. Beri aku waktu sayang, ini tidak semudah itu. Tidak semudah itu bagaimana Mas? Ini menyangkut masa depan anak kita. Aku mulai meninggikan suara. Suasana di ruang periksa sore itu terasa mencekam. Lampu neon yang berkedip-kedip di atas kepalaku seolah ikut memancarkan kegelisahan yang sama. Aku memegang erat tanganku di depan perut, mencoba melindungi sesuatu yang sangat berharga dan rapuh di dalamnya. Aku tahu, tapi aku ada masalah keluarga, ada urusan yang harus aku selesaikan dulu, katanya. Suaranya ikut meninggi, terdengar frustrasi. Dia mengusap wajahnya kasar, rambutnya sedikit acak-acakan, matanya merah, seolah dia juga sedang menanggung beban yang berat. Tapi benarkah? Atau itu hanya aktingnya lagi? Pertanyaan itu mulai merayapi benakku, menimbulkan keraguan yang menyakitkan. Urusan apa Mas? Kenapa kamu tidak pernah cerita? Kenapa kamu selalu menghindar setiap kali aku tanya? Air mataku sudah menggenang, mengaburkan pandanganku. Aku merasa seperti akan meledak. Semua emosi yang kupendam selama berminggu-minggu kini mendesak keluar. Aku sudah tidak kuat lagi, Mas. Aku sendirian di sini. Aku butuh kepastian, bukan janji-janji kosong. Dia menatapku dengan tatapan bersalah, tapi pandangannya tidak bertemu langsung dengan mataku. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tidak bermaksud menghindar, sayang. Aku hanya butuh waktu. Percayalah padaku. Waktu. Sampai kapan, Mas? Sampai perutku semakin besar dan semua orang tahu, sampai aku dipecat dari pekerjaan ini, sampai anak kita lahir tanpa ayah yang jelas. Aku terisak. Suaraku tercekat di tenggorokan. Jantungku berdebar tak karuan, seperti ada palu yang memukul-mukul dadaku. Aku merasa sangat sendirian dan terpojok. Tiba-tiba, pintu puskesmas yang tadinya tertutup rapat terbuka dengan sangat kasar. Suara bantingan pintu itu mengagetkan kami berdua. Seorang wanita parubaya dengan wajah memerah menahan amarah berdiri di ambang pintu. Rambutnya disanggul rapi, tapi kini terlihat sedikit berantakan, seolah dia baru saja bergegas kemari. Matanya menyorot tajam ke arahku, seolah aku adalah musuh bebuyutan yang sudah lama dicari. Di belakangnya berdiri dua wanita lain yang usianya sedikit lebih muda, mungkin sekitar awal 30-an, dengan ekspresi yang sama marahnya, bahkan lebih menyeramkan. Mata mereka semua menatapku dengan tatapan tajam, penuh kebencian yang mendalam, seolah siap menerkam. Jadi ini pelakornya, ini perempuan jalang yang sudah merusak rumah tangga orang, teriak wanita paruh baya itu. Suaranya menggelegar, memenuhi seluruh ruangan puskesmas yang sepi, membuat gendang telingaku berdenging. Napasnya terengah-engah, menandakan dia baru saja berjalan jauh atau berlari dalam amarahnya. Aku terkesiap, tubuhku membeku di tempat. Otakku berusaha keras mencerna apa yang baru saja terjadi. Siapa mereka? Pelakor? Aku? Mas Bram yang berada di sampingku tiba-tiba mematung. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Semua darah seolah mengalir dari wajahnya, menyisakan kulit kelabu yang mengerikan. Dia menunduk,
Tak berani menatapku, tak berani menatap ketiga wanita di depannya. Diamnya itu adalah jawaban yang paling menusuk. "Siapa kalian? Ada apa ini? Ada salah paham apa?" tanyaku. Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Aku mencoba mencari pegangan, tapi tak ada. Aku merasa sangat rapuh, seperti daun kering yang siap diterbangkan angin. Wanita parubaya itu melangkah maju. Kakinya menghentak lantai, tangannya bersedekap di depan dada yang naik turun karena amarah. "Salah paham? Kamu pikir kami tidak tahu apa yang kalian lakukan di sini?" "Hah!" Dia menunjukku dengan jari telunjuk yang gemetar. "Aku Suryati, istri sah Mas Bram, dan ini anak-anakku. Istri kedua dan istri ketiganya." Dunia di sekelilingku benar-benar hancur berkeping-keping, seperti ribuan pecahan kaca yang jatuh dari langit dan menimpa kepalaku. Istri sah, istri kedua, istri ketiga. Apa maksudnya ini? Mas Bram punya 3 istri. 3. Darahku berdesir dingin. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Kepalaku terasa kosong. Namun pada saat yang sama, dipenuhi oleh dengungan kata-kata itu. 3 istri, itu bukan salah paham. Itu adalah kebenaran yang paling mengerikan. Aku menatap Mas Bram, mencari penjelasan, mencari penolakan. Tapi dia hanya diam, menunduk, tak berani menatapku sedikit pun. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. "Mas Bram, apa maksud semua ini? Katakan pada mereka kalau mereka salah. Katakan," teriakku. Suaraku pecah. Air mata yang tadi menggenang kini tumpah ruah membanjiri pipiku. Aku mencengkeram lengannya, berharap dia akan bangun dari kekagetannya dan membantah semua ini. Wanita bernama Suryati itu tertawa sinis, tawa yang menusuk hati, penuh kepedihan dan penghinaan. "Masih pura-pura tidak tahu? Dia itu memang tukang kawin. Sudah banyak korban sepertimu. Kamu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kalau dia tidak berhenti." Wanita kedua, yang lebih muda, dengan rambut diikat rapi, maju selangkah. Sorot matanya tajam seperti pisau. Dia mengenakan baju batik yang rapi, seolah datang untuk pertemuan penting, bukan untuk melabrakku. Dia bilang ke kami, "Bu perawat ini yang menggodanya, menggoda suami orang di tengah malam saat tugas. Dasar perawat tidak tahu malu. Perawat harusnya mengabdi, bukan merebut suami orang." "Tidak, itu tidak benar. Aku tidak tahu dia sudah menikah." Dia bilang, "Dia bujangan." Aku mencoba membela diri, menyeka air mataku dengan punggung tangan. Kepalaku menggeleng kuat-kuat. "Mas, katakan pada mereka kalau kamu bujangan. Katakan." Aku kembali menatap Mas Bram, memohon. Tapi Mas Bram tetap diam, membisu seperti patung. Diamnya itu adalah pengakuan paling menyakitkan yang pernah aku dengar. Pengakuan bahwa semua yang dia katakan padaku adalah kebohongan. Bahwa aku adalah korban tipu daya seorang lelaki yang aku cintai buta. Luka di hatiku terasa menganga lebar. "Tidak perlu menyangkal, Enduk. Kami sudah tahu semuanya. Suamiku ini memang pandai merayu perempuan. Sudah banyak yang kena tipu," ujar Suryati. Nadanya penuh kepedihan dan amarah yang bercampur. Dia menatapku, tatapannya menyiratkan simpati sekaligus kebencian. "Apalagi kamu sampai hamil begini. Mau bagaimana? Mau jadi istri keempat?" Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantungku berkali-kali. Hamil? Bagaimana mereka tahu? Aku menutupi perutku yang mulai membuncit dengan kedua tangan. Insting melindungiku langsung muncul. "Hamil, kamu hamil anaknya," teriak wanita kedua. Matanya membelalak kaget. Suaranya meninggi beberapa oktav. "Kurang ajar, tidak cukup jadi pelakor, sekarang mau menghancurkan hidup kami dengan anak haram. Kamu sengaja kan? Jaga bicaramu. Ini anakku, anak kami. Dia bukan anak haram," teriakku, mencoba mempertahankan harga diri yang sudah luluh lantak. Air mataku
semakin deras. Aku berdiri tegak, meski kakiku gemetar tak karuan. Anak haram, kamu pantas dapat itu. Wanita ketiga yang paling muda di antara mereka, dengan wajah yang masih terlihat polos, tapi kini dipenuhi amarah, tiba-tiba maju dengan cepat. Tangannya melayang begitu saja dan menamparku dengan keras. Suara tamparan itu begitu nyaring di telinga. Pipiku terasa panas dan perih. Seketika muncul rasa asin dari darah yang keluar dari sudut bibirku. Aku tersungkur ke belakang, menabrak meja obat. Botol-botol dan kotak-kotak obat berjatuhan berserakan di lantai, menciptakan suara berisik yang memecah kesunyian. Jangan sentuh dia. Mas Bram akhirnya bersuara, mencoba meraih lenganku yang terulur. Suaranya terdengar panik dan cemas. Dia terlihat ingin melindungiku, tapi sudah terlambat. Berani-beraninya kamu membela pelakor ini di depan istri-istrimu, teriak Suryati, mendorong Mas Bram menjauh dengan tenaga yang tak terduga. Matanya melotot tajam ke arah Mas Bram. Sudah cukup kami bersabar. Sekarang kamu harus lihat akibatnya dari perbuatanmu ini. Kemudian ketiga wanita itu mengeroyokku. Mereka menarik rambutku dengan keras hingga kulit kepalaku terasa perih, menendang kakiku berkali-kali, memukul punggungku. Aku hanya bisa melindungi perutku dengan kedua tangan, meringkuk di lantai, mencoba melindungi calon anakku dari amuk massa yang membabi buta itu. Aku menjerit kesakitan. Air mataku bercampur dengan darah yang mengalir dari sudut bibirku. Sakit sekali. Bukan hanya fisik, tapi juga hatiku yang hancur karena pengkhianatan, karena kebohongan yang begitu besar, karena mimpi yang tiba-tiba sirna. Aku merasa seperti dicabik-cabik hidup-hidup. Aku mendengar suara teriakan Mas Bram, mencoba melerai, mencoba menarik istri-istrinya. Tapi dia terlalu lemah di hadapan kemarahan tiga wanita yang sudah lama menahan beban dan kepedihan. Aku juga mendengar suara bidan Yuli dan staf puskesmas lainnya yang berdatangan setelah mendengar keributan hebat itu. Mereka berlari tergopoh-gopoh, wajah mereka memancarkan kepanikan dan kekhawatiran. Mereka berusaha melerai, menarik ketiga wanita itu menjauh dariku. Hentikan, kalian bisa membunuhnya. Dia sedang hamil, teriak bidan Yuli. Suaranya panik, mencoba menarik Suryati menjauh dariku. Dokter Santi juga ikut membantu, mencoba melindungi tubuhku yang sudah babak belur. Akhirnya, perkelahian itu berhenti. Ketiga wanita itu berhasil ditarik keluar oleh bidan Yuli, Dokter Santi, dan beberapa warga yang berdatangan setelah mendengar keributan. Mereka terus berteriak, melontarkan sumpah serapah dan ancaman, tapi setidaknya sentuhan fisik sudah berhenti. Aku tergeletak di lantai, tubuhku remuk redam, napasku tersengal-sengal, wajahku membengkak, rambutku acak-acakan. Seragam perawatku sobek di beberapa tempat, tapi yang paling sakit adalah hatiku. Terasa seperti ada lubang menganga di sana. Mas Bram berlutut di sampingku, wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Dia mencoba meraih tanganku, tangannya gemetar, tapi aku menepisnya dengan sisa tenaga yang aku miliki. Kebencianku padanya meluap-luap. Jangan sentuh aku, bisikku. Suaraku parau, penuh dengan amarah yang mendalam. Pergi dari hadapanku. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh penyesalan. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Wajah yang dulu kuanggap tampan dan menawan, kini hanya menyisakan luka yang menganga lebar di hatiku. Beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu, puskesmas terasa sunyi dan sepi. Tidak ada lagi canda tawa atau obrolan ringan. Warga desa menjauhiku. Tatapan mereka penuh penghakiman dan gosip yang tak berkesudahan. Setiap kali aku keluar kamar, aku bisa merasakan bisikan-bisikan dan sorot mata sinis. Aku dikucilkan. Dokter Santi dan bidan Yuli berusaha menyemangatiku, memberiku dukungan moral. Tapi aku tahu,
Nama baikku sudah tercoreng di mata mereka, bahkan di mata diriku sendiri. Mas Bram dipecat dari pekerjaannya, dan katanya sudah kembali ke desa asalnya. Entah bersembunyi di mana dari ketiga istrinya. Dia menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Aku terbaring lemah di tempat tidur rumah dinas. Tubuhku masih sakit dan memar di sana-sini. Tapi hatiku jauh lebih sakit. Aku sudah kehilangan segalanya. Kehilangan pekerjaan, kehormatan, dan Mas Bram. Tapi yang paling aku takutkan adalah kehilangan calon anakku. Untungnya, setelah diperiksa oleh dokter Santi dengan sangat teliti, kandunganku dinyatakan aman. Aku menghela napas lega, rasa syukur yang luar biasa membanjiri hatiku. Anakku baik-baik saja. Aku menatap langit-langit kamar yang kusam. Air mata terus mengalir tanpa henti, membasahi bantal. Aku menyalahkan diriku sendiri. Mengapa aku begitu bodoh? Mengapa aku begitu mudah percaya pada rayuan seorang pria? Mengapa aku membiarkan diriku jatuh cinta pada seseorang yang tidak pernah pantas untukku, yang sudah menghancurkan hidupku begitu dalam? Bidan Yuli duduk di sampingku, mengusap kepalaku dengan lembut. Tangannya terasa hangat, memberikan sedikit ketenangan di tengah badai yang melandaku. Sabar ya, Nduk. Ini cobaan yang berat, tapi Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Kamu pasti bisa melewati ini. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Bidan, bisikku. Air mata kembali membanjir. Aku malu sekali pada diri sendiri, pada orang tuaku, pada semua orang. Kamu tidak salah, Nduk. Kamu hanya korban kebohongan seorang lelaki tidak bertanggung jawab, kata Bidan Yuli, suaranya penuh empati dan pengertian. Dia meremas tanganku pelan. Sekarang fokus saja pada kesehatanmu dan kesehatan bayimu. Itu yang paling penting. Jangan pedulikan omongan orang. Aku menatap perutku yang membuncit. Calon anakku, darah, dagingku, dia tidak bersalah. Dia pantas mendapatkan ibu yang kuat, ibu yang bisa melindunginya, ibu yang bisa memberinya masa depan yang layak. Aku harus bangkit. Aku harus kuat demi dia. Tekad itu mulai tumbuh perlahan di dalam hatiku yang remuk. Aku memutuskan untuk mengajukan cuti panjang dari pekerjaanku. Aku tidak bisa lagi tinggal di puskesmas ini. Kenangan pahit terlalu kuat. Tatapan menghakimi warga terlalu menyakitkan. Setiap sudut ruangan, setiap jalanan di desa ini seolah menjadi pengingat akan rasa sakit dan pengkhianatan yang aku alami. Aku akan pulang ke kota, kembali ke rumah orang tuaku. Mereka pasti akan kecewa, pasti akan marah besar, pasti akan sangat terpukul dengan kabar ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menghadapi kenyataan ini sendirian. Surat pengunduran diri sudah aku serahkan. Dokter Santi dan Bidan Yuli mencoba menahanku, menawarkan dukungan penuh, bahkan janji akan membantu memulihkan namaku di mata warga. Tapi keputusanku sudah bulat. Aku harus pergi, mencari tempat baru untuk memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang Mas Bram dan ketiga istrinya. Pada hari keberangkatanku, hanya Bidan Yuli yang mengantar. Dia memelukku erat, membisikkan doa dan harapan agar aku kuat. Pelukannya terasa seperti pelukan seorang ibu, memberikan kekuatan yang sangat aku butuhkan. Aku melambaikan tangan dari dalam bus, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Aku meninggalkan Lumajang, meninggalkan semua kenangan pahit dan manis yang terukir di sana, meninggalkan impianku tentang pengabdian di desa. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan sawah dan gunung yang perlahan menjauh, berganti dengan rumah-rumah dan gedung-gedung yang semakin padat. Hatiku terasa kosong, hampa, namun di sisi lain ada sedikit harapan yang menyelinap. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi orang tuaku, bagaimana aku akan membesarkan anak ini sendirian, bagaimana aku akan menjelaskan semuanya pada mereka. Rasa takut itu
kembali menghantui. Tapi satu hal yang aku tahu, aku harus kuat demi anakku. Setibanya di rumah, Mama dan Papa menyambutku dengan wajah terkejut. Mereka tidak menyangka aku akan pulang secepat ini. Apalagi dengan kondisi fisik dan mental yang jelas-jelas berbeda. Wajahku pucat, mataku sembab, dan tubuh